you take me home? Give me wings to fly. We can be alone in a castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? Dari buritan kapal, saya pun langsung meranjak menuju bagian haluan kapal, tepatnya ke anjungan. Di anjungan kapal ini kita dapat melihat aktivitas nakoda dalam mengendalikan kapal. Suasana malam ini di haluan kapal cukup sepi, berbeda dengan malam sebelumnya. Kondisi kapal yang penuh kala itu membuat haluan kapal beralih fungsi menjadi tempat tidur bagi sebagian penumpang yang tidak mendapatkan ruang untuk istirahat di dalam. Tak peduli jahatnya angin malam kala itu yang memporak-porandakan tubuhnya. Pukul 12:30 dini hari, kapal Pancar Mas II sudah bersandar di pelabuhan Desa Tumpung Laung di Kecamatan Montalat. Tumpung Laung sendiri adalah desa yang menjadi pusat pemerintahan dari Kecamatan Montalat yang dahulunya berpusat di Desa Montalat II. Dan bisa dikatakan Desa Tumpung Laung ini adalah salah satu desa terpanjang yang kita singgahi. Panjangnya dari hulu ke hilir sekitar 3 km. Dan dari Desa Tumpung Laung ke Muara Teweh apabila ditempuh dengan jalur darat hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam saja. Sebelum itu warga harus menyeberangi Sungai Barito dulu menggunakan kapal feri dari Desa Tumpung Laung ke Desa Montalat. Lalu setelah itu langsung menuju jalan utama atau jalan lintas penghubung antara Ampah dengan Muara Teweh.
Oke, sekarang kapal Pancar Mas 2 sudah kembali melanjutkan perjalanan menuju Morotewe, dan diperkirakan sekitar kurang lebih 9 atau 10 jam lagi kita akan sampai di Morotewe. Nah, setelah ini saya mau kembali tidur, tapi sebelum tidur saya mau naruh GoPro dulu di depan kapal dan bikin timelapse seperti ini. Nah, jadi selama bikin timelapse ini GoPro saya tinggal di depan, terus saya tidur di sini yang ada di gambar. Jadi alhamdulillah tidur malam ini lumayan nyenyak karena bisa selonjoran. Tak terasa sudah hampir 3 jam saya tertidur pulas. Untungnya tidak bablas. Dan saat ini kapal Pancar Mas 2 sudah bersandar di desa Paringlahung. Artinya selama saya tertidur, kapal sudah bergerak sejauh 33 km dari desa Tumpung Lahung. Jam 3.47 ini kita udah di desa, di pelabuhan Paringlahung, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara. Tuh nurunin duren di situ, duren. Ini terang lampu pabrik ini, batu bara ini ya, Pak? Apa? Titipama. Setelah menurunkan beberapa karung durian, KM Pancar Mas kembali lepas tambat dari dermaga desa Paringlahung. Dermaga ini tak jauh berbeda dengan dermaga sebelumnya yang kita singgahi. Konsep dermaga ini persis seperti rumah lanting atau rumah apung. Salah satu keuntungannya adalah apabila debit air meningkat, maka dermaga ini tidak akan tenggelam. Nah, dermaga Paringlahung ini lokasinya bersebelahan persis dengan pelabuhan batubara atau jeti milik PT Pama. Dari sini kita dapat melihat langsung proses muat batubara ke kapal tongkang. Terang banget emang. Batu bara ya. Ampunin ya, kampunin ya. Alhamdulillah sih, menurut penuturan salah satu ABK, selama kapal Pancar Mas 2 ini berlayar di masa pandemi, semua kru atau ABK dalam keadaan sehat dan tidak ada ditemukan kasus positif COVID. Begitu juga dengan penumpangnya. Ya, walaupun pengoperasian kapal Pancar Mas 2 ini sempat terhenti beberapa bulan akibat lonjakan COVID-19 yang kian hari kian memburuk. Nah teman-teman, ini udah mau jam 6 pagi. Saya lagi di lantai 2, baru bangun tidur. Dan ini kita makan pagi di warteg di mana? Kantin. Nanti siang menjelang zuhur paling udah sampai. Yuk kita makan. Nah, seperti inilah suasana pagi hari di kapal Pancar Mas 2. Sudah sepi ya, dan orang-orang yang saya kenal juga udah pada turun. Jadi kalau urusan makan itu kita diusahakan jangan kesiangan ya, karena kalau kesiangan suka udah pada habis lauknya, terutama ayam. Oh ya, iya. Oke, urusan makan bisa nantilah ya, yang penting kita naik kapal Lumbut dulu. Kebetulan ada penumpang yang mau turun. Nah, ini kapal Pancar Mas 2, jadi seperti kapal pada umumnya, kapal ini juga butuh perawatan. Dan infonya kemarin kapal ini habis selesai docking. Docking itu semacam perawatan pemindahan ke galangan kapal.
kemarin itu infonya ada bagian bawah kayu yang retak, jadi harus diganti dengan kayu yang baru. Dan kayu yang dipakai ini adalah kayu ulin yang harganya mahal dan keberadaannya saat ini sudah cukup langka. Jadi ya semoga aja kapal ini nggak kenapa-napa lagi dah, sehat-sehat terus. Baru pengen makan disuruh ikut, ya udah ikut aja. Wah, ini enak banget di sini. Suasananya tenang dan damai. Desa apa ini ya? Sama si abang ya. Bang, halo dong bang. Beberapa waktu lalu kapal Pancar Mas II pernah mengalami kandas di perairan Sungai Barito saat sedang surut. Kandas itu dimana saat kapal menabrak permukaan dasar sungai. Untungnya waktu itu langsung ditarik mundur oleh kapal lain dan alhamdulillahnya nggak ada kerusakan yang berarti. Memang agak sulit sih mengemudikan kapal seperti ini karena tidak dilengkapi dengan sistem pengukur kedalaman yang canggih seperti pada kapal pesiar. Kita makan pagi dulu pakai sambal Mas Habang. Mas Habang enak ini sambal tadi asli. Mas Habang. Nah jadi tadi itu pas lagi makan pagi tiba-tiba bosnya apa ya ngasihin ini kaos ke saya, kaos Pancar Mas II kapal ini. Gila, gokil, baik banget bosnya. Bisa apa ya, sekedar bisa ngoleksi tiketnya aja udah seneng loh, apalagi dikasih kaosnya loh. Seneng parah sih buat kenang-kenangan. Mantap Pak. Nih Bapak driver, di belakangnya ada sablonnya lagi nih. Kapal Pancar Mas, mantap. Gila, baik banget bosnya, gokil. Jadi intinya saya ingin berterima kasih banyak kepada bos kapal KM Pancar Mas II yang telah memberikan saya kenang-kenangan yang sangat berharga. Karena apa ya, sekedar bisa mengkoleksi tiketnya aja saya udah seneng banget, apalagi nih dikasih kaosnya. Wah, keren. Saat ini kapal Pancar Mas II sudah berada di Desa Bintang Tinggi, Kecamatan Tewe Selatan. Dan tak jauh sekitar 14 km dari desa ini juga terdapat sebuah bandara yang bernama Haji Muhammad Siddiq Airport. Bandara tersebut baru saja diresmikan pada bulan Maret 2021 lalu. Dan bandara tersebut dapat menghubungkan kota Muara Teweh dengan kota-kota lain di Indonesia. Untuk saat ini penerbangan yang ada di sana seperti tujuan Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Balikpapan. Nah, berarti sebetulnya posisi kita sekarang ini sudah dekat dengan kota Muara Teweh. Cuma karena posisi kita yang bergerak melawan arus Sungai Barito dan Sungai Barito yang berlikaliku, jadi perjalanan kita ke kota Muara Teweh masih cukup lama. Masih tersisa beberapa jam lagi. Jadi saya mau menikmati jam-jam terakhir di pelayaran ini.
tengah-tengah itu lagi nambang pasir. Jadi kalau yang sebelumnya kan nambang pasirnya pakai perahu. Nah kalau ini dia pakai rumah. Berarti rumahnya bisa pindah? Bisa ditarik kapal gitu ya? Oh terapung juga itu. Ini lagi nambang emas ini. Nambang emas, nambang apa? Pasir. Nah, teman-teman, jadi ini bukan penambang pasir ya, melainkan penambang emas, dan cara kerjanya seperti ini. Jadi di situ kan ada selang berwarna biru. Yang biru itu untuk menyedot air, batu, dan emas dari bawah, lalu nanti ditembakkan ke atas melalui paralon berwarna putih itu, dan nanti diarahkan ke arah papan seperti perosotan. Nah, itu fungsinya untuk menyaring emas. Apaan? Buhannya? Buhannya Buhannya apa? ya kalian. Oh, kalau aku Ya tadi kan ulun. Kalau tante Acil. acil ya. Kalau ini paman ya, paman. Amang. Paman apa tuh? Amang. Amang apa? Ya paman. Oh, banyak kan orang sini manggil, kalau di Jawa kan mas ya, mas, bang. Kalau sini paman. Paman bisa. Oh. Amang bisa. Amang. Terus apa lagi bang? Biasanya paman sih. Kalau kalian apa tadi? Buhannya. Uhannya. Kalau apa lagi ya? Kalau kamu? Ya pian deh bang. Oh pian ya, pian. Kalau di Jawa kan sampean. Kalau sini pian ya. Pian. Terus apa lagi bang yang unik bang? Apa ya? Saya ulun. Unda apa? Unda nyawa. Ulun bang. Ulun. Unda. Oh, unda nyawa. Ulun. Nyawa kamu. Oh nyawa kamu. Apa lagi ya? Makan apa bang? Kau makan? Makan juga bang. Oh makan juga. Kalau bahasa Bangkai beda makan. Apa tuh? Kuman. Kuman. Iya. Lebih susah ya? Iya. Kalau bahasa Bangkai. Apalagi ya? Yang sering dipakai apa bahasa bang? Yang sering dipakai? Hah? Nggak tahu juga. Mau kemana apa? Hendak kemana? Handak. Oh hendak. Mau itu hendak. Oh handak. Oh hendak kemana? Kemana? Handak kemana? Hendak kemana? Berarti mau itu handak. Iya. Oh handak. Hendak. Handak. Apalagi ya? Mau kemana? Terus pergi kemana? Pergi apa? Tulak kemana? Tulak. Iya. Itu bahasa Banjar. Iya. Tulak kemana? Tulak. Pergi tulak. Tulak. Berarti nggak ada Melayu-Melayunya nih ya? Nggak ada. Kalau Melayu sih Pontianak. Pontianak ya Melayu ya? Bahasa Upin-Ipin itu ya mirip-mirip Malaysia ya? Oh iya. Melayu. Di sini nggak ada bahasa Melayu gitu ya? Nggak ada. Benar-benar Banjar sini ya? Banjar. Dayak. Dayak ya? Itu bahasanya. Kalau mandi, bahasa apa mandi? Mandi. Kalau Hah? bahasa Bangkai beda. Apaan? Mandui. 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 Iya bang. Mandui. Kalau apa lagi ya? Apalagi bang yang sering dipakai bahasa ya bang? Kata Sunda sering. Uang apa uang? Berapa? Uang. Kalau berapa apa? Barapa. Barapa. Iya, barapa. Oh. Kalau Banjarmasinnya makanya nggak terlalu susah ya. Cuma yang pedalaman itu susah ya. Dalam sini sih daerah Kalimantan Tengah sih yang susah ya. yang logatnya tuh beda. Apalagi ya? Yang dipakai apa sih biasanya? Kasar biasa. Kak, biasa coba bahasa Banjar aja deh.